atmosfer pengurapan dan kuasa sulit terjadi tanpa ada kesepakatan. Tapi melalui kesepakatan, Alkitab katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Artinya di dalam kesepakatan, di situ aku hadir. Bapak Ibu, di sini lebih dari 2 atau 3. Kalau 2 atau 3 orang sepakat dan dia hadir, apalagi kalau 100 orang sepakat. Dia sangat sukacita. Itu sebabnya gereja di mana Tuhan hadir adalah ketika jemaatnya sepakat. Bukan hanya yang di depan, tapi semua sepakat. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Engkau yang datang di The Throne bukan hanya satu bunga-bunga ataupun suatu hiasan, tapi kau juga mengambil bagian daripada kegerakan Tuhan itu. Beberapa hari yang lalu Tuhan berbicara mengenai satu bangunan. Tuhan membuat suatu bangunan, dan ketika ada suatu bangunan, maka ada yang menjadi batu, ada yang menjadi batu bata, ada yang menjadi semen, ada yang menjadi lain-lain, ada yang menjadi atap, dan lain sebagainya. Begitu juga rencana Tuhan bagi gereja The Throne. Maka ada yang menjadi pondasi, ada yang menjadi tiang, ada yang menjadi dinding, ada yang menjadi kamar-kamar, ada yang menjadi atap, dan lain sebagainya. Apa artinya Bapak Ibu? Semua adalah bagi kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana itu terjadi? Itu terjadi adalah melalui kesepakatan. Tidak ada suatu kejadian tanpa ada kesepakatan. Alkitab katakan, apakah 2 ataupun bisa berjalan bersama? 2 orang dapat berjalan bersama tanpa kesepakatan? Tidak mungkin Bapak Ibu. 2 orang, apakah 2 orang bisa menikah tanpa kesepakatan? Banyak orang berpikir bahwa orang menikah hanya karena cinta. Bukan juga. Selain cinta kau harus sepakat. Ketika 2 orang sepakat membentuk rumah tangga, maka mereka akan berjalan bersama. Tanpa kesepakatan tidak ada hasil. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, gereja juga akan berkembang. Gereja juga akan membawa daripada rencana Tuhan yang besar. Kalau apa? Kalau sepakat. Sepakat di dalam apa? Di dalam rencana Tuhan. Bukan hanya pelayan-pelayan. Banyak orang berpikir bahwa jemaat adalah orang yang dilayani. Bukan Bapak Ibu. Sekarang kau sudah tahu, engkau bukan orang-orang yang dilayani. Engkau adalah raja-raja. Tuhan memilihmu untuk memerintah sebagai raja di bumi. Tuhan memilih kita untuk memerintah di bumi. Bukan lagi sebagai jemaat, tapi kau memerintah karena perkataanmu mempunyai kuasa. Perkataanmu mempunyai kuasa karena Tuhan ada di pihakmu. Tuhan bukan lawanmu. Dimanapun kau berada, apapun keadaanmu, dengar saat ini, Tuhan ada di pihakmu. Banyak orang meragukan akan hal itu, sehingga dia bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan katakan, aku ada di pihakmu dan aku sudah mempunyai kau, aku sudah pilih kau untuk menjadi rajaku di bumi ini. Oleh karena itu perintahkan bumi ini. Perintahkan dunia ini. Kau bukan ada di posisi yang lemah. Gereja tidak ada, bukan sedang ada di dalam posisi yang lemah.
Gereja ada di posisi yang tinggi. Engkau umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, engkau tidak sedang ada di dalam posisi yang rendah. Walaupun mungkin kau melihat dunia ini ada orang yang lebih daripadamu. Dengar saat ini, walaupun apa yang ada pada mereka, tapi Tuhan ada di pihakmu. Pemilik dunia ini ada di pihakmu. Pemilik alam semesta ini ada di pihakmu. Kau tidak perlu minder, kau tidak perlu takut terhadap dunia ini. Karena pemilik dunia ini ada di pihakmu. Kau tinggal memerintahkan. Kau perintahkan segala sesuatu yang kau butuhkan. Kau perintahkan berkat-Mu. Kau perintahkan kesembuhanmu. Kau perintahkan apa yang kau perlukan untuk datang kepadamu. Karena di hadapan tahtanya Tuhan menyediakan apapun. Alkitab berbicara bahkan Mazmur 23. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan mempermalukan lawan-lawan kita. Kenapa? Kalau engkau ada bersama dengan Dia. Engkau layak. Alkitab katakan, siapa yang layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterai daripada apa yang terjadi di dalam dunia ini. Yang berhak membuka daripada meterai ini, yang mengetahui rancangan apa yang akan terjadi dalam dunia ini adalah Yesua Tuhan kita. Yohanes menangis ketika dikatakan bahwa tidak ada yang layak untuk membuka daripada gulungan kitab itu. Banyak kepercayaan yang mengatakan bahwa itu adalah nasib. Karena apa? Karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi akan datang. Tapi Alkitab katakan bukan nasib, tapi Dia sudah punya rencana. Dia punya rencana terhadap hidup kita. Dia sudah punya rencana terhadap gerejanya. Dia sudah punya rencana terhadap bumi ini. Bumi ini bukan dikontrol oleh kegelapan, tapi bumi ini ada dalam rencana Tuhan. Walaupun di bumi ini masih ada kuasa-kuasa gelap, masih ada kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan daripada bumi ini, tapi Tuhan katakan, bumi ini adalah milikku. Dan kau adalah raja-raja. Sehingga apa Bapak Ibu? Engkau punya tanggung jawab. Kau punya hak terhadap bumi ini. Kau juga punya tanggung jawab terhadap bumi ini. Gereja punya kuasa. Gereja punya hak untuk bumi ini. Tapi gereja juga punya tanggung jawab terhadap bumi ini. Supaya bumi ini datang kepada penciptanya. Kenapa engkau dimuliakan? Supaya Bapa memuliakanmu. Kenapa engkau punya kuasa? Supaya kau menjadi saksinya. Kisah 1 ayat 8 berbicara, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka kau akan menjadi saksiku. Tuhan memberikan kau kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, kalau kau lemah, kau susah untuk menjadi saksi. Tapi kalau kau kuat dan kau mengerti akan kuasa yang Tuhan berikan kepadamu, maka kau akan melihat bahwa banyak orang yang akan percaya kepada Bapa di surga. Jangan lemah karena kau adalah orang yang kuat.
Jangan takut karena Tuhan beserta denganmu. Jangan bimbang karena Tuhan beserta denganmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dan masa depanmu ada di tangannya. Bukan nasibmu, tapi rencananya. Bukan nasib, tapi rencana Tuhan yang terjadi. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan dia katakan, di tengah situasi apapun juga aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rajaan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang layak menerima daripada kitab kehidupan? Yesus Tuhan kita. Siapa yang layak untuk membuka rancangan-rancangan Bapa terhadap dunia ini? Yesus Tuhan kita. Apapun yang terjadi, Dia sudah merencanakan. Tapi ada terakhir Tuhan katakan, bahwa aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Aku datang segera. Yang kedua adalah, kau orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kau adalah raja-raja. Apa yang harus kau lakukan? Peganglah daripada anugerah Tuhan. Peganglah apa yang Dia berikan kepadamu dan jagalah itu. Jangan lemah, tapi kuatlah. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan, maka Dia akan memberi upahmu. Aku datang segera, dan Dia akan memberikan upah kepada setiap orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu, di The Throne tadi saya katakan, kesepakatan adalah menjadi dasar dari orang percaya. Raja-raja memerintah, tidak berperang karena ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan, maka raja-raja akan berperang. Engkau adalah raja-raja. Kau harus sepakat satu sama lain, sehingga kau tidak berperang di antara engkau. Kau punya kuasa, biarlah kuasa itu akan membangun suatu kerajaan, Sang Maharaja, Raja di atas segala raja, Tuhan Sang Pencipta. Kesepakatan, sekali lagi dengar. Engkau punya kuasa, sehingga ketika kau sepakat, kau akan mengambil bagian daripada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang tidak mengambil bagian daripada apa yang akan Tuhan kerjakan. Karena kau punya kuasa. Tapi dengar, kau harus sepakat. Kalau kau nggak sepakat, maka kau akan menjadi seorang pengacau. Kenapa gereja bisa berkelahi? Karena tidak sepakat. Kenapa raja-raja berperang? Karena tidak sepakat. Kau boleh katakan, apakah hanya Bapak Gembala yang punya kuasa? Tidak, benar memang tidak. Karena punya kuasa. Tapi dengar, kau harus sepakat kepada Gembala. Sehingga apa? Sehingga ketika kau sepakat, kau menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan memberikan yang terbaik bagimu
untuk membangun bagian rumah Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan kau kuasa untuk menjadi yang terbaik, untuk membangun kesaksian yang terbaik bagi Tuhan. Kau diberkati, kau diberikan kuasa, bukan untuk memberontak, tapi kau diberikan kuasa untuk menjadi bagian daripada suatu rumah Tuhan yang besar dan indah. Bapak Ibu, saya diingatkan saat ini Tuhan, satu gedung yang pernah saya datang, yaitu di India, di Rajasthan, Taj Mahal. Gedung itu sangat luar biasa karena dipenuhi dengan lukisan-lukisan yang indah, dan lukisan itu bukan dilukis pakai cat Bapak Ibu, tapi dilukis dengan batu permata. Bayangkan suatu gedung yang sangat besar, dilukis setiap bagiannya dengan batu permata. Tidak ada bangunan seperti itu lagi sampai sekarang. Kau boleh taruh emas di gedungmu, mungkin di kerajaan-kerajaan, tapi nggak pernah ada suatu karya seni tadi yang menjadi bangunan melalui batu permata. Bangunan itu luar biasa, tapi bagaimana bangunan itu dibangun? Untuk suatu maharaja. Maharaja yang apa? Maharaja dunia, bukan maharaja surga. Kalau maharaja dunia saja bisa membangun bangunan yang begitu indah, apalagi maharaja surga. Melalui hidup kita tadi yang terbaik, kau akan dibuat yang terbaik, menjadi yang terbaik. Bisnismu akan menjadi yang terbaik, pekerjaanmu menjadi orang yang terbaik, kau di sekolah menjadi yang terbaik, kau menyanyi menjadi yang terbaik, kau menari menjadi yang terbaik, bermain musik menjadi yang terbaik, pemain drum adalah yang terbaik. Dan kalau semua yang terbaik sepakat menjadi satu bangunan, maka bangunan itu menjadi bangunan yang terbaik. Sekali lagi, dimanapun kau berada saat ini, Tuhan sedang memanggilmu untuk menjadi yang terbaik. Karena Dia katakan, karena sekarang Tuhan akan memuliakan supaya namanya dimuliakan. Tuhan kita Yesua dimuliakan melalui kematiannya di kayu salib. Kita dimuliakan ketika kita memberikan hidup kita bagi rencananya. Sehingga apa yang kau lakukan adalah bagi kemuliaan Dia. Amin Bapak Ibu. Sehingga semua orang bukan menjadi yang biasa-biasa. Gak ada lagi orang yang mengatakan kau hanya menari-nari, kau hanya menyanyi-nyanyi. Tidak ada lagi orang yang berkatakan hal itu. Karena jemaat The Throne adalah jemaat yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Katakan engkaulah yang terbaik. Berikan tepuk tangan pada saat ini. Karena kau adalah raja-raja, kau punya kuasa. Engkaulah yang terbaik yang Tuhan pilih, dan Tuhan akan memuliakanmu dengan hal-hal yang terbaik daripadanya. Enggak ada hal yang lain.
Oleh karena itu, di The Throne bukan hanya pemain musiknya yang terbaik, bukan hanya penatuannya yang terbaik, bukan hanya pendoanya yang terbaik, bukan hanya ketua TWS dan lain sebagainya, tapi juga jemaatnya adalah yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa? Karena mereka memberikan yang terbaik. Karena mereka tahu mereka adalah raja-raja. Karena mereka tahu bahwa mereka diberikan Tuhan kuasa untuk menjadikan yang terbaik. Tapi sekali lagi saya katakan, semua yang terbaik harus sepakat untuk membangun kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan berikan sesuatu yang unik di The Throne. Dia berikan lagu-lagu yang baru bagi kita. Dia berikan musik-musik yang baru. Dia berikan pengajaran yang baru. Dia berikan juga orang-orang yang hidup baru. Saya bersyukur atas hal itu. Kalau saya melihat akan hal itu, maka saya bersyukur. Saya baca buku-buku. Banyak orang mengatakan, buku yang terbaik yang kau tulis adalah kumpulan karya orang-orang yang terbaik. Ada satu buku yang mengatakan bahwa ketika kau berkata-kata, kau sebenarnya sedang berkata-kata daripada perkataan orang. Sebagian dari hidup kita dipengaruhi daripada manusia lain. Tapi di The Throne, rencana Tuhan kepada hidup kita, saya tidak, Tuhan menggenapi, Tuhan memperlihatkan, Tuhan mewahyukan kepada hidupan kita. Sehingga apa? Dia berikan pengertian yang terbaik bagi kita. Orang bisa mendapatkan pewahyuan, tapi bersyukurlah di The Throne kita juga mendapat pewahyuan daripada Tuhan. Orang-orang yang menulis firman ini, dulunya mungkin mereka tidak tahu apakah tulisannya menjadi suatu Alkitab. Karena ketika Matius, Markus, Lukas dan lain sebagainya menulis daripada kitab ini, Lukas ketika menulis kitab Injil Lukas tidak diuntukkan untuk menjadi Alkitab. Dia menulis daripada Injil Lukas kemungkinan adalah untuk membela Paulus di dalam perkaranya ketika sedang disidangkan di Roma. Matius ketika menulis daripada surat daripada Injil Matius, dia hanya mencatat karena dia adalah murid daripada Tuhan kita. Dia mencatat yang terbaik. Bahkan Markus adalah seorang yang kontroversial. Di dalam Kisah Para Rasul, Markus pernah bentrok, tidak sepakat dengan Paulus. Tapi semua, Bapak Ibu, Tuhan membuat suatu karya dan menyatukannya di dalam Alkitab. Hidupmu setiap orang adalah pilihan Tuhan. Setiap engkau adalah dipilih Tuhan tadi menjadi yang terbaik. Tapi ingat,
Yang terbaik harus sepakat. Enggak ada orang yang terbaik mengatakan, saya paling baik daripada kamu. Seorang yang terbaik, dia bisa menghargai orang yang terbaik juga. Ketika kau menjadi pemain keyboard yang terbaik, kau harus bisa menghargai pemain bass yang terbaik. Baru bisa menjadi satu harmoni. Engkau pendoa yang terbaik, kau harus bisa menghargai ketua TWS yang terbaik. Kau ketua TWS yang terbaik, kau harus bisa menghargai jemaat yang terbaik. Jemaat yang terbaik, kau harus juga menghargai gembalamu yang terbaik. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Kesatuan itulah yang akan membawa kita sampai ke rencana Tuhan yang besar. The throne. Tuhan membukakan ini bagi kita. Kesaksian the throne bukan kesaksian. Kalau orang katakan saat ini bukan kaleng-kaleng. Amin Bapak Ibu. Kau datang di the throne bukan menjadi orang kaleng-kaleng yang hanya datang setelah itu pulang. Kau datang ke dalam gereja ini bukan untuk menjadi Kristen kaleng-kaleng. Kau mendengar daripada yang dimanapun juga, Yesua mati bagimu bukan untuk menjadi orang Kristen kaleng-kaleng. Dia memilihmu untuk menjadi memerintah di dalam bumi ini. Saya percaya Bapak Ibu, Angel Festival yang akan datang, kita akan menjadi berkat, bukan hanya daripada Pulau Bali, tapi kau aja bukan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu. Apakah suatu gereja yang biasa-biasa dalam size bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Bisa, ketika kau menjadi yang terbaik. Banyak orang mengatakan, di mana seorang konglomerat Cina mengatakan, memang kalau kau bukan yang terbaik, maka walaupun kau banyak, keluargamu banyak, maka kau tidak bisa ngomong. Tapi kalau kau orang kaya, dikatakan walaupun kau ngomong sedikit aja, orang sudah ikuti. Yang terbaik sedikit, tapi influence-nya besar. Oleh karena itu, di the throne, kau tidak banyak, tapi pengaruhmu besar. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, jadilah terbaik. Dan Tuhan katakan saat ini untuk terakhir, Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Bapa kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bumi ini adalah rencana Tuhan. Dulu kita berpikir bumi ini adalah musuh Tuhan, sehingga kita gak suka dengan dunia ini. Enggak Bapak Ibu, bumi ini sudah dikalahkan oleh Tuhan. Jangan diserahkan lagi kepada setan, kuasa kegelapan. Engkau akan memerintah sebagai raja, bukan hanya di sorga nanti. Firman yang mengatakan, engkau akan memerintah di bumi. Di bumi. Saya percaya, ketika kita menjadi yang terbaik, maka kita akan memerintah sebagai raja-raja di bumi. Gereja The Throne akan menjadi gereja yang terbaik dalam rencana Tuhan.
ketika seluruh daripada orang-orang terbaik sepakat untuk membangun kerajaannya. Maka saya percaya bahwa kita akan memerintah di bumi. Yang terakhir Bapak Ibu, memerintah di bumi. Dalam Wahyu pasal 21. Ayat 22 mulainya. Dan aku melihat bait suci di dalamnya, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Bapa Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu Yerusalem baru, kota damai itu tidak memerlukan matahari bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Bapa meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di bawah cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak ada masuk ke dalam sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Yang terakhir adalah ketika kau menjadi yang terbaik, you must be open. Kau harus bisa terbuka. Kau akan dinilai. Tidak ada lagi, bukan matahari yang menerangimu, tapi Tuhan yang menerangimu. Bukan hanya bulan yang menerangi kita, tapi firman-Nya yang menjadi pelita bagi kakimu. Dan di situ pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak ada lagi. Perbaiki hidupanmu. Jangan ada yang kau sembunyikan. Jangan ada dusta. Jangan ada kepahitan. Kalau ada kau merasa benci kepada teman, kau katakan, aku minta ampun. Selama ini aku membencimu. Sampaikan itu. Karena Tuhan sedang membuat kau yang terbaik. Seorang yang terbaik akan dinilai oleh Tuhan. Kau yang kepahitan terhadap siapapun juga, terhadap istrimu, anakmu, dan lain sebagainya, ini saatnya kau katakan, aku lepaskan, aku terbuka, aku bebas. Amin.